Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan spiritual keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus dan kata-kata seterusnya.
malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita masuk dalam Mazmur Puji-Pujian. Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita baca bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian Mazmur puji-pujian kita. Papa, Mama, adik, kakak dong yang di rumah, sebelum kita membaca pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami dapat mengerti renungan yang akan dibacakan oleh saya. Haleluya, amin. Tema kita pada malam hari ini, kesanggupan keluarga. Keluarga yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada orang banyak dengan memberikan sebuah ilustrasi ibarat orang mendirikan suatu bangunan. Orang yang membangun itu perlu membuat semacam proposal dan membuat rincian biaya. Dari situ ia tahu berapa besar anggaran yang akan digunakan. Dalam proposal itu nampak rincian seperti jumlah biaya, bahan apa yang akan digunakan, berapa lama waktu penyelesaian, dan siapa saja orang yang bekerja untuk membangun sebuah menara atau bangunan itu. Yesus memberitahukan bahwa membuat perencanaan sebelum membangun adalah hal yang mendasar dan penting. Hal itu atau perencanaan seperti itu juga sama saat membuat rencana dan komitmen untuk mengikut Yesus. Yesus menyampaikan perumpamaan mengikuti Dia. Ibarat rencana mendirikan menara. Mendirikan sebuah menara adalah sebuah pekerjaan besar. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikut Dia dan menjadi muridnya harus memutuskan lebih dahulu apakah ia telah siap untuk membayar harganya. Harga sebagai seorang murid yang sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, barang material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Kita bisa lihat dalam Lukas 14 ayat 33. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki, tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Tuhan. Jadi penerapannya dari Lukas 14 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk berhitung.
Berhitung bukan soal uang, tetapi siapa kita dan bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Berhitung adalah untuk mengaudit diri. Apakah kita benar-benar melayani Tuhan? Pada waktu kita mengaudit diri kita pribadi tapi juga keluarga, kita akan tahu di mana sih letak kelebihan dan kekurangan kita. Semakin kita mengaudit diri, semakin kita bersyukur karena terbukti Tuhan selalu menolong kita. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita dicintai oleh Tuhan. Ada sebuah cerita tentang Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang wanita buta yang telah dipakai oleh Allah untuk mengarang syair-syair lagu Kristen secara luar biasa. Nama wanita Kristen buta ini adalah Fanny Jane Crosby. Dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820. Ia menjadi buta pada usia 6 minggu karena salah pengobatan oleh orang yang mengaku dokter. Ayahnya meninggal, ibunya harus bekerja, maka Fanny Crosby ini ditetapkan kepada neneknya. Neneknya dengan tekun mengajarkan dia berdoa, membaca Alkitab, dan melatih Fanny untuk menghafal Alkitab. Fanny Crosby bersyukur karena dengan kebutaannya ini, dia malah bisa meningkatkan kemampuannya menghafal secara luar biasa. Kemampuannya menghafal ayat-ayat Alkitab itu pula yang nantinya membuat Fanny Crosby bisa mendapatkan tema, inspirasi, dan kata-kata yang indah untuk menuliskan syair-syair lagu Kristen. Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi mendekati ulang tahunnya yang ke-15, Fanny Crosby mendapat berita yang sangat menggembirakan. Ibunya berhasil mengumpulkan biaya untuk menyekolahkan Fanny Crosby di New York. Dan salah satu universitas yang dimasuki oleh Fanny Crosby adalah universitas khusus untuk anak-anak buta di Amerika pada waktu itu. Di sekolah ini Fanny Crosby menjadi murid teladan dan kemampuan mengarang puisinya berkembang dengan luar biasa pesat. Bahkan pada umur 23 tahun dia mendapatkan kesempatan menjadi wanita pertama yang diizinkan berpidato di depan Kongres Amerika di Washington DC. Di sana Fanny Crosby tidak membaca pidato atau berbicara, tapi dia melantunkan beberapa puisi tentang kasih dari Sang Juru Selamat. Dan sejak saat itu, dia banyak berteman dengan para pemimpin-pemimpin negara Amerika, termasuk dia berteman dengan beberapa presiden Amerika. Hal yang mengagetkan keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun Fanny Crosby sudah menghafal banyak sekali isi Alkitab, ternyata Fanny Crosby baru bertobat dan sungguh-sungguh menerima Kristus dalam usianya 31 tahun dalam suatu kebaktian kebangunan rohani yang dia hadiri. Kemudian pada umur 38 tahun, Fanny yang selain membuat puisi, dia juga pandai memainkan harpa dan piano, menikahi seorang laki-laki bernama Alexander Van Alstine, seorang buta yang merupakan pemain organ terkenal di New York. Mereka kemudian mendapatkan seorang anak, tetapi masih bayi, anak mereka meninggal dunia. Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi hingga meninggalnya, Fanny Crosby telah menulis lebih dari 8.000 syair lagu, secara khusus lagu-lagu rohani yang luar biasa. Dia merupakan penulis syair lagu rohani terbanyak. Dia merupakan penulis syair lagu rohani terbanyak yang pernah ada. Kebutaannya membawa berkat yang luar biasa bagi umat manusia. Sampai sekarang, syair-syair lagu Fanny Crosby masih dinyanyikan di mana-mana oleh berjuta-juta orang Kristen di seluruh dunia. Diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa. Dari cerita Fanny Crosby ini, kita dapat melihat secara bersama Fanny Crosby tidak meratapi kebutaannya karena dia menyadari dia mencintai Tuhan dan Tuhan pun mencintainya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan doa syafaat.
boleh masing-masing mendoakan pergumulan keluarga. Saya beri kesempatan berdoa 5 menit dan saya akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 388 ayatnya yang kedua. Selamat di tangan Yesus dan kata-kata selanjutnya. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Bukan cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita akan berdoa berkat dan mari kita berdoa secara bersama-sama. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.